Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Erwin pada Renungan Harian Gereja Katolik pada hari Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020. Injil hari ini dari Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30 yang demikianlah bunyinya. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang pada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Injil hari ini masih dari rangkaian setelah Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Bapak Ibu, saya pernah melihat sebuah video yang pada saat itu ada sekelompok orang sedang meneriakkan sesuatu kalimat atau sesuatu kalimat begitu kepada kumpulan para domba. Dan ternyata domba-domba itu tidak bereaksi. Domba-domba itu tetap diam, Bapak Ibu. Setelah banyak orang itu meneriakkan kalimat-kalimat itu dan kemudian domba itu tetap diam, dia tidak bereaksi, tetap makan rumput di padang seperti padang begitu. Setelah itu giliran gembala dari para domba itu yang meneriakkan kalimat yang sama, Bapak Ibu. Pada saat gembala ini meneriakkan kalimat yang sama, ternyata domba-domba ini merespon. Domba-domba ini yang tadinya makan rumput kemudian datang menghampiri gembala tersebut, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa? Dengan kalimat yang sama, kawanan domba itu tidak merespon orang lain, tetapi merespon gembala tersebut, padahal kalimatnya sama, Bapak Ibu. Jawabannya adalah karena domba-domba itu mengenal sang gembala itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, patut kita renungkan sekali lagi, bagaimana kita sebagai domba? Apakah kita juga mengenal siapa gembala kita, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu? Saya ulangi lagi ayat yang ke-27 yang berkata demikian. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku." Bapak Ibu, Yesus sang gembala kita itu mengenal kita dengan sangat baik, Bapak Ibu. Bahkan Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Bagaimana Yesus tidak mengenal kita? Kita ini adalah anaknya. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, Bapak Ibu. Dia berikan nyawanya untuk Anda dan saya. Saya mau katakan bahwa Yesus mengenal Anda dan saya sebagai domba-dombanya, sebagai anaknya bahkan. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah
kita ini mengenal Yesus dengan baik, Bapak Ibu? Apakah kita mengerti perbedaan antara tahu dan mengenal? Seringkali Bapak Ibu, kita ini terjebak, kita ini tahu, tapi merasa seolah-olah sudah mengenal, Bapak Ibu. Padahal ada perbedaan yang sangat besar antara tahu dengan mengenal. Kalau tahu itu biasanya hanya sekedar tahu siapa namanya, tahu berapa nomor teleponnya, tahu di mana alamat rumahnya, Bapak Ibu. Ini adalah contoh tahu. Berbeda dengan mengenal. Kalau kenal itu lebih dekat lagi, bagaimana karakternya, bagaimana kebiasaannya, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, itu mengenal, Bapak Ibu. Artinya mengenal ini lebih dalam daripada sekedar tahu. Bapak Ibu, saya kalau di rumah bersama dengan istri dan anak saya, tanpa anak saya atau istri saya bersuara, Bapak Ibu, dia mengeluarkan kode-kode tertentu. Misalkan kalau saya dengan istri saya, Bapak Ibu, istri saya tanpa perlu dia ngomong, kalau dia sudah diam, pada saat saya ngajak ngomong dan kemudian diam, ekspresi wajahnya berubah, maka saya mengerti bahwa dia sedang marah, Bapak Ibu, tanpa harus dia berkata-kata. Demikian juga dengan anak saya. Anak saya dari cara membuka pintu, itu saya tahu bahwa itu anak saya. Pertanyaannya kenapa? Karena saya mengenal kebiasaannya. Anak saya, istri saya juga mengenal kebiasaan saya. Bahkan dari cara buka pintu pun saya tahu itu siapa, Bapak Ibu. Karena sekali lagi saya mengenal dia. Pertanyaannya sekali lagi yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Kalau Yesus mengenal dengan baik siapa kita, apakah kita mengenal dengan baik siapa Yesus? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus yang juga adalah Bapa yang adalah satu? Apakah kita mendengar suaranya? Apakah kita menuruti semua perintah-perintahnya? Apakah kita rajin baca firman, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa mengerti dan mengenal karakter Yesus? Mengenal dan mengerti karakter Bapa? Kalau kita jarang sekali baca firman yang adalah isi hati Bapa, kalau kita jarang sekali bersekutu dengan Dia di dalam doa, di dalam ibadah, dalam perayaan Karisti, bagaimana kita bisa mengenal karakter dan hati Bapa atau hati Yesus kalau kita jarang sekali bersekutu dengan mereka, dengan Yesus, Bapak Ibu? Pagi ini renungan mengajak kita, mari kita boleh mengenal hati Yesus lebih dalam lagi melalui setiap firman-Nya, melalui setiap doa-doa kita, melalui setiap ibadah kita, Bapak Ibu, termasuk pujian-pujian kita kepadanya. Mari kita berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami mengerti bahwa Engkau mengenal kami dengan sangat baik, Tuhan. Maka tolong kami dengan pertolongan Roh-Mu, kami juga mengenal Engkau, Tuhan Yesus, lebih dalam dan lebih dalam lagi, Tuhan. Kami mau belajar baca firman-Mu setiap hari. Kami mau bersekutu dengan-Mu setiap hari, Tuhan, supaya kami semakin boleh mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.